Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Miss Danti Margasukma and you are now in 2-week reading session, especially for the online conversation, letter, and email. Are you ready? Let's check it out. Okay, what you will have in this video are the materials about online conversation, letter, and email. And you will have the questions or the example of the questions for those three materials and also the discussion. Ya, jadi selain materi tentang online conversation, letter, and email, itu juga akan memaparkan tentang contoh soal dari ketiga materi tersebut atau ketiga jenis teks tersebut, dan juga ada discussion. Jadi di setiap soal akan ada discussionnya. Nah, bagi kalian yang ingin berlatih menggunakan video ini, silahkan di-post untuk soal-soal yang belum ada discussion-nya. Jadi setelah teks ditampilkan akan ada question, nah post di situ, lalu coba menjawab pertanyaan tersebut, pilih mana yang paling tepat antara A, B, C, dan D. Karena setelah questions Miss tampilkan, Miss akan segera berdiskusi jawabannya, ya, atau mencari evidence untuk mencari jawaban di masing-masing pertanyaan tersebut. Oke, kita mulai ya. Okay, let's start number 1. The text type is online conversation or WhatsApp, and the topic is about flight arrival. The people involved are Sembak and also Akira Otani. Oke, jadi yang harus kita ketahui pertama adalah siapa yang terlibat dalam percakapan tersebut. Sudah terjawab ya, ada Sembak dan juga Akira Otani. And then waktu yang mereka pakai atau waktu yang mereka gunakan untuk melakukan percakapan itu adalah dari jam 11.59 sampai jam 12.16. Ya, kita observe dulu, mungkin saja nanti berguna, mungkin saja tidak. Jadi yang penting kita observe apa saja yang penting dalam gambar ini ya, atau dalam teks ini. Untuk Sembak itu mengirimkan pada Akira seperti ini. My first flight was delayed, so I missed my connection in Beijing. Jadi penerbangan pertamaku delay ya. Jadi saya ketinggalan my connection flight. Jadi connection flight itu adalah ketika kita akan melakukan penerbangan pada suatu tujuan, tapi harus melalui beberapa airport atau tempat dulu, jadi transit dulu gitu. Jadi dia tidak bisa melanjutkan ke Beijing karena delay tadi. Kemudian untuk Sembak menambahkan lagi, so now I'm going to be on a flight arriving in Kansai at 18 o'clock. Jadi sekarang saya akan melanjutkan penerbangan yang akan tiba di Kansai pada jam 6, ya jam 6 sore gitu. Dan dibalas oleh Akira Otani. Okay, same airline? Ya. Jadi apakah maskapai yang sama? Gitu. And then Sembak menjawab, it is still Flyride Airlines. It will be later in the day but still in time for our client meeting. Jadi masih sama ya, maskapai Flyride, dan akan tiba di kemudian hari, ya hari selanjutnya. Tapi masih punya banyak waktu untuk meeting atau rapat dengan klien kita. Lalu Akira Otani menjawab, I'll confirm the arrival time. Do you have any check bags? Jadi saya akan mengkonfirmasi waktu kedatangan. Apakah kamu punya check bags? Jadi check bags itu adalah tas atau bawaan penumpang yang masuk ke bagasi. Jadi yang dicatat, kalau unchecked bags itu adalah bawaan penumpang yang tidak tercatat atau yang biasa kita sebut dengan hand carry ya, yang masuk di kabin gitu. Kemudian Sembak menjawab, I do.
Would you mind meeting me at the door after I go through customs? I do. Di sini I do merujuk pada check bags tadi, bahwa dia punya barang yang ada di bagasi. Kemudian would you mind meeting me at the door after I go through customs? Apakah kamu keberatan untuk menemuiku di pintu setelah saya melalui kepabean atau bea cukai yang ada di bandara gitu. Kemudian si Akira ini menjawab, sure thing, tentu saja. Parking spots can be hard to find, but now I have extra time to drive around and look. Jadi tentu saja gitu. Tempat parkir itu sangat sulit untuk ditemukan, tapi saya sekarang punya waktu tambahan ya, waktu ekstra untuk mencari tempat parkir tadi. Ya. And then Sembak menutup percakapan dengan, yeah, sorry about that. See you then. Ya, maafkan akan hal tersebut. Sampai jumpa nanti. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa Sembak ini akhirnya ikut penerbangan yang sama, tapi tibanya pukul 18.00. Lalu si Sembak itu meminta Akira untuk menemuinya, ya. Lalu si Akira bilang, oke, ya dia setuju untuk menemui setelah si Sembak ini setelah dia itu pergi ke bea cukai di bandara. Jadi akhirnya nanti kita akan bertemu. Dan sudah, jadi percakapan tersebut sampai di situ. Dia sudah berdiskusi semuanya. Ada beberapa keywords yang bisa kita dapatkan di sana ya. Ada flight arrival, ada client meeting ya, karena mereka juga membicarakan tentang kegiatan yang akan mereka lakukan setelah si Sembak ini tiba. And then let's go to the questions. Number 1. What is suggested about Mr. Buck? Ya, apa yang bisa kita bicarakan mengenai Mr. Buck? A. He has been to Kansai more than once. Nah, untuk ke Kansai, si Mr. Buck ini tidak menjelaskan apakah dia baru sekali atau beberapa kali. And then he currently works in Beijing. Nah, di sini si Buck ini tidak berbicara bahwa dia sekarang sedang bekerja di Beijing, tapi dia bilang kalau connection-nya ke Beijing itu terputus gitu saat itu. And then C, he is on a business trip, perhaps ya, the possible answer. And then he works for Flyride Airlines. Dia bekerja untuk maskapai Flyride. Kalau ini tidak tepat karena dia hanya sebagai penumpangnya, bukan bekerja untuk Flyride. Oke, let's see, the keyword is client meeting. Ya, sudah ada di sana, ada client meetingnya. So what is the answer for this question? Let's see, it is C. He is on a business trip. Ya, the answer is C. Karena ada keywords tadi yang merujuk pada Sembak yang sedang berada pada business trip gitu. Okay, let's go to the next question. The next question, at 12:15, what does Mr. Otani mean when he writes sure thing? Nah, betul ya, di sini ternyata timestamp-nya dipertanyakan juga pada soal ini. Jadi pada pukul 12.15 si Mr. Otani bilang tentu saja. Nah, maksud dari tentu saja ini apa? Let's see. Kita coba cari evidence-nya dalam teks tersebut. Ya, di sini pada pukul 12.15 bilang sure thing, parking spots can be hard to find, but now I have extra time to drive around and look. Nah, sebelum bilang sure thing ini, si Mr. Buck itu bilang apakah si Otani bisa menjemput gitu. Jadi lihat di opsinya apakah ada pilihan tersebut. A. He has confirmed the arrival time of a flight. Dia sudah mengkonfirmasi arrival time of a flight. Itu masih ada di atas ya, tidak secara langsung bilang kalau dia setuju untuk menjemput. He is certain he will be able to find a parking place. No, kalau parking place itu ada di akhir percakapan. And
then he agrees to wait at the door near the customs area. Nah, this one, dia setuju untuk menunggu di pintu setelah atau berdekatan dengan area bea cukai. Ini baru betul ya, karena menyetujui tadi. Okay, so the answer for number 153 is C. Yep. Okay, let's go to the next question. Okay, so the next one we discuss about letter atau surat. Ya, sudah terlihat ya di situ ada icon surat amplop gitu. Nah, bedanya apa dengan online conversation? Kalau di online conversation kita memperhatikan timestamp-nya, jadi waktunya. Ya, pukul berapa. Kemudian untuk letter itu lebih ke tanggal, ya. Jadi tanggal mengirimnya kapan, tanggal menerimanya kapan, itu harus diperhatikan. Okay, let's go to the first question. Okay, as we can see on the screen, we have the letter and we find the letterhead. It is written Big Crate Shipping, yaitu ada nama perusahaannya, and then the telephone numbers and the fax. Kemudian untuk awalnya kita sudah punya Dear Mr. Singh. Nah, di sini ada Dear Mr. Singh sebagai salutation-nya. Berarti surat ini ditujukan untuk Mr. Singh. Okay? Untuk bagian-bagian surat sudah Miss buatkan video lengkapnya. Kalian bisa scroll ke bawah, ada parts of formal letter. Ada part 1 dan part 2. Di sana sudah ada sekitar 8 bagian surat berikut dengan contohnya. Jadi untuk recall materi yang sudah diberikan tentang letter, kalian bisa cek video tersebut, 2 video tersebut. Okay. Please find enclosed an invoice for your order of May 16. Jadi silahkan Anda membuka attachment atau lampiran tentang invoice atas pemesanan yang Anda buat pada tanggal 16 Mei. We regret a delay in your shipment. Ya, kami menyesal adanya delay pada pengiriman Anda gitu. Our cargo was held up by customs for much longer than expected. So our international shipments were delayed beyond our control. Jadi kargo mereka itu tertahan di bea cukai pada waktu yang lebih lama dari biasanya atau lebih lama dari target. Jadi pengiriman secara internasional itu delay ya, yang di luar kendali kami. As such, we have couriered your shipment to you at no extra cost and hope that our delays have not caused you too much inconvenience. Jadi kami akan mengirimkan paket Anda ya atau barang Anda itu tanpa penambahan biaya dan berharap bahwa delay ini tidak memberikan banyak ketidaknyamanan pada Anda. As further compensation, jadi untuk kompensasi selanjutnya, we are offering you a 10% discount on your next order of $1,500 or more. Jadi kami menawarkan 10% diskon untuk pembayaran selanjutnya atau pemesanan selanjutnya ketika Anda telah melakukan transaksi $1.500 atau lebih. Jadi transaksi dulu baru dapat diskon 10%. Once again, sekali lagi, we apologize for the delay and hope to do business with you again in the very near future. Oke, sekali lagi kami meminta maaf atas delaynya dan kami harap kita bisa bekerja sama lagi di kemudian hari. Sincerely, Gordon Smithson. Jadi sudah ada complementary closingnya, Sincerely, Gordon Smithson. Jadi surat ini ya, seperti yang sudah kalian lihat di sebelah kiri, text type-nya itu adalah surat the letter. And the tone it is formal ya, karena permintaan maaf dari perusahaan. Ya, jadi formal. And then untuk the persons involved itu ada Gordon Smithson as the sender and then Mr. Singh as the receiver. Ya, jadi kita harus paham dalam surat itu harus paham siapa yang mengirim, siapa yang menerima. Kemudian alamatnya di mana, di situ kan ada. Kemudian tanggal-tanggalnya yang penting apa? Di situ ada tanggal yang penting yang tertera ada 16 Mei. Tapi jika suratnya itu lebih lengkap, maka akan ada tanggal penulisan surat.
Kemudian kalau surat balasan itu juga ada tanggal surat balasan itu ditulis dan tanggal surat kiriman atau surat sebelumnya itu ditulis. Jadi lengkap kalau yang versi lengkap. Tapi kalau hanya seperti ini, kita harus memahami inti-inti atau keywords yang penting yang ada pada surat. Let's go to the questions. What is the purpose of this letter? Jadi apa tujuan dari surat ini? Let's go. Untuk evidence-nya sudah kita lihat. Pada surat dituliskan dengan jelas bahwa mereka menyesal atau mereka meminta maaf atas delay pada pengiriman tersebut. Ya, jadi meminta maaf, we regret the delay in your shipment, itu pertama. Ada juga ditutup dengan we apologize for the delay. Jadi diperkuat lagi dengan kata apologize. So number one, kita coba cari opsi mana yang menyatakan bahwa si sender ini mengirim surat karena ingin meminta maaf atas sebuah problems. A. To notify Mr. Singh of a future shipment. Untuk notify itu memberitahu. Untuk memberitahu Mr. Singh pada shipment, pengiriman yang akan datang. To apologize for a delay in processing. Nah, di sini ada untuk meminta maaf karena delay. Ya, kemudian yang C, to explain the extra cost for shipping. Untuk menjelaskan biaya tambahan untuk pengiriman. Atau D, untuk mengingatkan, remind ya Mr. Singh to pay his bill, untuk untuk membayar tagihannya. Yang paling betul adalah B, to apologize for the delay in processing. Ya, sudah tertera jelas pada keywords yang ada pada surat. The next questions. Let's say, how is the company compensating Mr. Singh? Ya, bagaimana perusahaan itu memberikan kompensasi pada Mr. Singh, atau bagaimana cara perusahaan itu meminta maaf gitu atas kejadian itu. Let's say, apakah ada evidence? Nah, di sini ada beberapa evidence sebetulnya ya. Evidence yang pertama, we have couried your shipment to you at no extra cost. Jadi mengirimkan tanpa ada tambahan biaya apapun. Nah, di sini kita bisa lihat A, by shipping his cargo internationally, untuk mengirim kargonya secara internasional. Itu bukan jawaban yang kita harapkan karena memang ini internasional, jadi bukan kompensasi lagi, memang itu duty-nya seperti itu. And then by paying for duties at customs, ini juga tidak, karena yang menghandle pada bea cukai itu memang si company yang mengirimkan tadi, jadi tidak ada istilah mengkompensasikan hal tersebut untuk Mr. Singh gitu. Yang C, by doing business with him again. Ini bukan kompensasi, tapi ini harapannya. Harapannya bisa berbisnis lagi atau bekerja sama lagi dengan Mr. Singh. So the answer for number 2 is D, by expediting his shipment for free. Jadi dengan mengirimkan tanpa biaya atau gratis gitu. Oke, jadi the words no extra cost, the phrase no extra cost itu diganti dengan for free. Jadi memang pada reading ada beberapa kata yang diubah. Jadi misalnya pada surat itu no extra cost, nah diganti dengan for free, atau diganti juga misalnya dengan istilah lain yang masih nyambung, atau diskon misalnya, potongan harga seperti itu. Jadi harus berhati-hati terhadap padanan kata.